Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakum. Azakullah ihwati fid din wa fil aqidah. Yasurni an altaqi bikum bihadzal jam'il mubarak wa arju Allah shifa lakum wa lana wal afiyah wal barakah. Lazim lam yas'ali ilman ulki lakum muhadaratan fi hadzal waqti fi hadzal majlis an tibbi kama qalahu kama bahathahu muhaqqiqin wal atibba al qudama. Innana fi dairatul Islam lakin kuatul himmah laqad istawlat kull asabi wa jismi wa aqli wa fikrati li an ulqi lakum hadhil muhadarah lakum wa huwa lazim kama ra'ayna bi anna tibba al muslimin al qudama hum alimin wa muskifin fit tarikh wal hadis wat tafsir wa ay buhuthin ilmiyatin qabla ay yatahaqqaqu anfusahum bi ilmin khasin wa ya'ni tibbi wa wajadna bi hadzal anasir fi at-tibba'inal an kannahu lam yas'alana an nara kama kana at-tibba'anal qudama wa muslimin hum mutababbibin hum at-tibba lakin hum kadzalika muhaddisin wa mufassirin wal bahithin fi ayyi ilmin kan. Idzan narju bihadil haflah bihadil muhadara. Paham orang ini? Nah, ini sudah masuk ini. Lanjut apa enggak ini? Istannya Ustaz. Tapi enaknya jadi dosen killer seperti saat ini ya, seperti anak ini enak ya, jadi satu arah aja. Mantuk-mantuk gue paham apa ora, harus pokoknya mantuk-mantuk aja. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Sebagaimana kita tahu bahwa para dokter kita yang terdahulu, ya, itu mereka juga muhaddisin, ahli hadis, mufassirin, ahli tafsir, ya, ahli tarikh, ya. Satu aja yang menjadi momentum mereka kenapa bisa memberikan asar yang begitu hebat kepada umat Islam, buku, menulis. Dan ketika mereka menulis itu tidak pernah mereka berpikir tulisan mereka jadi apa atau akan dibaca. Karena kan mereka nulis kan hanya sekedar nulis satu buku tok.
Dan itu pun dalam masahif. Ya. Dan waktu itu kan tidak berpikir ada satu penerbit, dua penerbit, tiga penerbit yang akan mempublish buku mereka. Ya. Jadi ketika mereka menulis satu buku, ya itu satu buku itu aja. Masya Allah. Ya. Maka itulah kemudian kita amalkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Ilmu warathil anbiya. Ya, ilmu para pewaris para nabi itulah. Nah, maka seperti yang disampaikan tadi Ustaz Afif, ya, dan Mas Joko, moga-moga IMF ini bukan sekedar bahwa ini body of IMF, jangan bicara tentang bodinya ya. Tapi kalau umpamanya tidak ada semacam lembaga atau wadah atau rumah kita bersama, kayaknya kan masing-masing kan akan berdiri, akan berjalan sendiri-sendiri ya. Maka inilah yang kita harapkan dengan IIMF, International Islamic Medicine Foundation ini sebagai rumah kita bersama ya. Dan semoga Allah barokahkan kepada kita semuanya insyaallah ya. Ya, maka antum nanti punya kekuatan apa? Ayo monggo. Kita gabung semuanya di sini, rumah kita semuanya. Maka dalam jangka waktu yang pendek, insya Allah saya dengan Dr. Z akan punya gawe yang cukup besar, berat untuk membuat buku-buku apapun nanti kita tulis dan kita publish. Hal minkum al-qudrah ala tarjamah min al-Arabiyyah al-Indonesia min fadlak wahiyah bin na'mal wa naqdir wa nastahdim lil ummah min fadlan an tarfa ayatakum man indahu qudrah wal qalilan man indakum qudrah silahkan gabung di Asabil sini ya. Ini kitabnya yang akan kita kaji nanti ya. Berapa halaman ini? 300 halaman. Ini Abu Nu'aim Al-Isfahani, ada yang membacanya Al-Asbahani ya, monggo aja lah ya. Berapa tebalnya nih? 700 halaman ya. Ini perlu semuanya disebarkan kepada umat apa? Supaya Islamic medicine, At-Tibbun Nabawi, At-Tibbul Islami ini bangkit sebagaimana pada zaman dulu para ulama kita, para dokter kita membangkitkan. Nah, makanya inilah sebagai cikal bakal, jangan dilihat bahwa ini nanti berat, Arabi gundul, sing nyampaikan juga gundul. Bukan itu. Tapi ini sebagai trigger ya. Antum harus pahami ini dulu. Ya, harus pahami. Monggo terus nanti kita bergerak semuanya. Dan tidak ada yang merasa bahwa diri sedikit atau lemah. Tapi kalau lemah digabungkan kan menjadi kuat kan ya. Sama seperti hadis dhaif, ada 3 sanad, ada 3 jalan, itu sudah diangkat menjadi hasan li ghairi, sudah bisa menjadi dalil. Gitu ya. Nah, itu. Maka ini ana berharap secara pribadi ya, bukan ana nanti yang secara pribadi ngisi, nanti akan ada momentum-momentum berikutnya yang mungkin akan dilakukan kajian-kajian yang tematik lebih spesifik, dan di situ ada kita hidupkan sebuah diskusi munaqashah yang tukar pengalaman, tukar ilmu, itu akan menimbulkan sebuah kesimpulan yang insya Allah barokah ya. Sampai kepada nanti IMF, Ustaz Afif insya Allah siap dana untuk mendirikan penerbitan IIMF. Tapi khusus spesifik nanti akan bidang di Islamic Medicine, insya Allah Ustaz ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Yang penting insya Allah sekarang. Dananya nanti gimana caranya tidak tahu lah pokoknya. Ya. Allah Maha Kaya. Ya. Ini. Makanya anak itu contoh Al-Qanun Fitin karangan Ibnu Sina. Antum sudah pernah melihat bukunya? Belum pernah? Lam tara badda ila hadzal hal.
Itu pada abad ke-17 sudah dicetak 53 kali di Eropa. Buku Konun. Kita buku Nero pernah melihat. Ya udah, kita sadiri aja semuanya. Itu sampai rusak semuanya itu buku anak Al-Qanun. Rusak bukan karena dibaca ya, karena tidak dikontrol atau dipangan rayap. Masya Allah, itu berat sekali kalau diterjemahkan itu. Ya, ya. Bukan diterjemahkan pada sisi sisi akidiyahnya, kita ambil pada sisi ilmunya. Ya, dan itu nanti akan kita sampaikan akhlak para atibah kita yang udama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bagaimana beliau terhadap Ibnu Sina walaupun tidak cocok secara akidi, tapi beliau sangat hormati keilmuan seorang Ibnu Sina. Tapi kalau punya klinik nggak usah dinamakan Avicenna ya. Yang udah terlanjur punya klinik Avicenna diubah aja. Ya, masih banyak ya, masih banyak nama-nama para ulama atibah kita dahulu. Ya. Baiklah, ini nanti akan saya sampaikan secara berkala. Mungkin belum sampai masuk kepada kitab At-Tibbun Nabawinya Az-Zahabi. Ya, untuk nama-nama para dokter yang sudah dibagikan atau belum? Ya, ya, itu coba lihat. Ini baru belum selesai ya. Ini saya susun secara acak dulu. Tapi ya moga-moga itu bermanfaat bagi antum semuanya ya. Saya susun berdasarkan tahun meninggalnya. Ya. Itu ada berapa banyak itu? Ada 44. Itu nanti kalau saya ambilkan dari kitab Uyunul Amba karangannya Ibnu Abi Usaybi'ah. Ya. Itu berapa banyak para dokter muslim kita terdahulu yang mereka menekuni bidang kedokteran dengan berbagai macam spesifikasinya. Ya. Itu banyak sekali. Namanya kitabnya Uyunul Amba. Tebalnya berapa? Uyunul Amba itu 700 juga. Ini saya masih gatel akan ke Mesir nih. Ayo monggo, siapa yang mau jalan-jalan ke Mesir, umroh sekalian. Berburu buku kitab-kitab ini kita alihkan sebagaimana para khalifah kita dulu, ya, dari Khalifah Umayyah, Abbasiyah terutama pada zaman Al-Ma'mun, mendatangkan kitab-kitab dari Yunani, dari Alexandria untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hatta Khalifah Umar bin Abdul Aziz Az-Zahid mendapatkan kiriman satu buku Yunani. Beliau ini kan disebut dengan Khalifah Rasyidin yang kelima ya, karena kezuhudannya ya. Ya. Itu bingung. Ini kan buku-buku dari kufar. Ya kan? Mungkin ateis yang tidak ada kajian Islamiahnya sama sekali. Perlu diterjemahkan atau tidak? Kalau diterjemahkan apa tidak nanti kemungkinan akan mempengaruhi terhadap fikrah Islamiyah, imaniyah, akidiyahnya orang Islam. Seorang khalifah bingung. Dia taruh kitab itu di depannya, lalu istikharah di musolanya. Diterjemahkan enggak? Ya Allah, beri petunjuk. Akhirnya beliau putuskan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan disebar ke berbagai wilayah Islamiyah waktu itu. Maka itulah di antara cikal bakal kenapa Tibbun Nabawi begitu kembang dengan pesat sekali. Nah, itu mungkin di antara kita adopsi cara-cara seperti itu dengan cara kita ambil, karena kalau di Indonesia penerbit, apalagi nerbitin bahasa Arab ya orang laku kan ya. Ya, maka yang selama ini banyak ada di Mesir terus terang.
Nah, itu nanti dilakukan gerakan penerjemahan kitab-kitab Tibbun Nabawi, Tibbul Islami yang dulu maupun yang sekarang untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Insya Allah akan menjadi metode-metode yang sebagaimana Islam, bagaimana Islamic medicine dulu berkembang di ranah Islam. Itu ya semuanya perlu tenaga, perlu biaya, tapi kalau kita yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, kayaknya Allah akan kasih jalan-jalan rezeki entah dari manapun, min haitsu la yahtasib, insyaallah. Ya. Maka untuk awal ini akan saya sampaikan dulu. Kalau umpamanya tiba-tiba masuk ke kajian kitabnya Az-Zahabi agak bingung juga ya. Maka kita harus perlu dulu sebuah pengantar bagaimana karakteristik para atibak kita dahulu dalam menulis dan bagaimana cara kita memahami, dan juga hadis-hadis yang berhubungan dengan atib ya. Tapi yang penting bahwa ketika kita mengadakan majelis ini, yang utama kita ingin mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Kita harus sadari posisi para ulama ya, terutama dari kitab-kitab khusus tentang Tibb Nabawi yang akan kita kaji ya. Dan itu daftar namanya sudah ada 44 orang. Nah, monggo silahkan dilihat beserta buku-buku mereka yang menonjol di situ. Dimulai dari Ja'far As-Shadiq ya, Muhammad Ali Ridho, seterusnya ya. Yang bagian bawah itu belum sempat saya rinci ya, tahun meninggalnya kitab-kitabnya ya. Hadis Rasulullah SAW, al-hadisul awal al-ulama warasatul anbiya. Ini tidak ada di situ, tapi nanti kalau mau boleh di soft copy juga boleh ya, kepada Mas Yazid itu. Silakan aja ya, soft copy, atau mungkin tidak cukup ya. Bila aja silahkan aja, nanti komunikasi dengan lewat email kepada Mas Yazid itu bisa nanti ya. Boleh aja nanti ya. Al-hadisul awal saya baca, al-ulama warasatul anbiya yuhibbuhum ahlus samai wa tastaghfiru lahumul hitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Ini hadisnya kurang kuat, saya terjemahkan. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ya, berarti perlu definisi ya. Ulama itu apa? Ulama dalam muqaddimah Bulughul Maram adalah mereka yang memang punya kapasitas keilmuan, tetapi mengkhususkan diri dalam dakwah dinillah. Ya, itu arti yang spesifik menurut pengertian kita dalam skop Islamiyah. Tetapi dalam skop keilmuan secara umum, siapapun yang berilmu, cendekiawan, itu juga alim, artinya orang yang indahu ilmun ya. Al-ulama warasatul anbiya, para pewaris Nabi. Ahlus sama, penghuni langit pun mencintai mereka. Al-hitanu tastaghfirulahum. Nah, kalau dipahami secara terjemahan bahasa Indonesia begitu ya. Al-hitan, mana al-hitan? Ikan paus memohonkan ampunan, istighfar bagi mereka fil bahri ya. Idza matu ila yaumil qiyamah, andikan ketika mereka mati sampai pada hari kiamat. Ini berlaku sampai hari kiamat, insyaallah ya. Man kharaja yuridu ilman yata'allamu futiha lahu babul jannah. Man kharaja
yuridu ilman yata'allamuhu futihalahu babul jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah pergi, maka ini salah satu ciri ulama, para dokter kita terdahulu itu tidak ada yang nguplek kan yang desone dewi. Ya, mereka dari wilayah Irak pergi ke Damaskus, ke Syam, ke Madinah, sampai Makkah, Mesir. Yasma'u, ya, min asatidhihim, untuk mencari dengar dari guru-guru mereka, dan setiap tempat mereka pasti berguru, ya. Maka satu ulama pada zaman dahulu itu punya sekian banyak guru. Maka biasanya kan disebutkan dalam biografi setiap kitab-kitab yang lama itu, guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa, buku karangannya apa, buku karangan antum apa. Ayo monggo gitu loh ya, kita hidupkan kebiasaan menulis itu, Masya Allah. Wa farashathul malaikah aknafaha, wa farashathu, ya, dipayungi, farashathu al malaikah, aknaf jamak min kanafin, aknaf sayap-sayap, ya. Wasallat, bukan wasolat ya, kalau wasolat bersambung. Wasallat alaihi malaikatus samai, ya. Ya. Wasallat alaihi malaikatus samawati wa haitanul bukhari, ya. Dan para malaikat yang ada di langit sampai ikan paus di lautan bersolat. Bersolat itu apa artinya? Kita bersolat kepada Rasulullah berarti? Kalau para malaikat bersolat untuk kita artinya? Sama atau enggak? Beda. Ya. Bersolat kepada Rasulullah berarti kita mendoakan Rasulullah agar Allah bersolawat kepada beliau supaya kita mendapatkan syafaat beliau. Maka ketika disebutkan Muhammad Rasulullah Nabi, kita dianjurkan sallallahu alaihi wasallam supaya itu menjadi syafi'an lana ba'din yaumil qiyamah. Itu. Walil alami minal fadli, dan bagi orang yang berilmu memiliki kelebihan ketimbang alal abidi, ya. Kafadlil qamari lailatal badri ala azghari kaukabin fis sama. Orang yang berilmu memiliki kelebihan ketimbang ahli ibadah, seperti kelebihannya bulan pada purnama ala azghari kaukabin, ketimbang bintang yang paling kecil. Asghar itu kan ismut tafdil. Dikit-dikit sama belajar bahasa Arab enggak apa-apa ya. 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 Tasghir, ya. Ya. Untuk menyedikitkan, untuk mengecilkan, ala azghari kaukabin fis sama, ketimbang bintang terkecil di langit. Tapi kalau terkecil di langit, kalau umpamanya didekati kira-kira gede. Nah, tapi zaman sekarang rembulan udah tidak indah ya. Kalau bapak waktu kecil ya, umurnya berapa Pak? Bapak umurnya berapa? Iya sekarang. Usia bapak berapa? Oh enggak apa-apa. Ya, 70 ada? 75, Masya Allah. Barakallahu fi umrikum. Bapak, ana minta untuk menyebutkan supaya saya mendoakan barokah bagi bapak gitu loh ya. Jangan malu-malu menyebutkan usia. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum wa fi umrikum wa fikum barakallah. Ya, gitu loh. Saling mendoakan barokah kan enak banget tuh ya. Ya kan? Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada ganjelan.
Innal ulama warathatul anbiya. Innal ulama warathatul anbiya. Inna harfun. Ya. Ya. Turfi'ul isma. Tunsibul isma wa tarfa'ul khabar. Oh, juga itu. Ya, kalau setelah inna berarti sesudah isim sudah inna menjadi mansub. Innal ulama gitu. Berarti warotha tu. Beda dengan harfun naqis kana. Setelah kana berarti marfu. Ya. Khabarnya mansub. Ya. Innal ulama warathatul anbiya. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakinnahum waratsul ilma. Ya. Sesungguhnya para ulama itu adalah para pewaris para nabi. Mereka para nabi tidak mewariskan dinaron wala dirhaman, maka itu kemudian menjadi sumber semacam perselisihan ya antara khalifah ya, Abu Bakar dengan para putri-putri Nabi dalam hal dirgahnya Rasulullah ya. Wala dirhaman tidak meninggalkan, tidak mewariskan dinar wala dirham ya. Dinar berarti lebih mahal ya dari dinar ya. Paling enak kita di sini dengan sistem Yahudi ya, nilai uang dengan selembar kertas saja ya. Kalau dinar dan dirham mengacu kepada wujud mata uangnya yang iman, itulah nilai uang ya segitu itu gitu ya. Ya. Jadi sampai kapanpun emas ya nilainya sama, tidak akan bisa berubah ya. Kita udah masuk ke dalam lubang biawak ya semuanya wis kemudian kita kabeh wae ya. Walakinnahum warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihaddin wafir, kurang ini ya. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, bagian dari ilmu, berarti dia sudah mengambil bagian yang sangat besar sekali. Makanya antum bapak umur sekian ada di majelis ini, masya Allah, merinding kan? Anak dengan istri itu nanti juga akan sudah ngobrol-ngobrol. Nanti kalau usia kita sudah 70 tahun itu apa yang kita lakukan? Kalau Allah kasih umur 7 tulang ya kita berburu, malah kayaknya asik ya. Berburu kemana-mana, berburu ilmu, tambah asik kayaknya ini. Masya Allah ya. Mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang ulama itu betul-betul merupakan musibah yang tidak bisa dihindarkan ya. Wa zulmatun la tushad. Apa zulmat? Boleh sambil lihat aja, kamus diambil itu. Ada 2 kamus Munawir ini ya. Ya, silahkan aja ambil, silahkan dibuka-buka. Zulmatun itu apa artinya? Ya. Ini satu lagi, tafadhol. Khudh. Ya. Khudh waftah, wabhath. Zulmatun. Ana tahu artinya. Ya. Zulmatun. Itu contoh buku yang baik itu sampai hancur begitu. Lah kalau buku utuh aja sudah bertahun-tahun utuh itu enggak bagus itu. Zulmatun. Nggak ada bakterinya itu, yakin. Itu sudah menghidupi anak, ya, dan menghasilkan 300 judul buku yang anak terjemahkan dari Arab ke Indonesia itu. Ya. Berarti itu sudah dari tahun berapa itu? Dari tahun 90 sekian itu. Waktu matul latusan, sandiwati aja, biar sambil belajar dikit-dikit lah. Wa najmun tumisa, ya.
Mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Satu kabilah mati kabeh itu lebih ringan daripada kematian satu ulama. Maka ini ketika antum masih muda-muda, ya, Mas Joko cepat nikah. Bapak punya anak putri? Ya itu masih bujangan. Bagus ya. Iya, Anda rekomen. Ada penjaminnya. Ada kafilun lak. Ya. Tadi itu dokter yang ngomong di depan pertama, itu juga perlu. Ya. Mas Joko usia berapa? Oh gitu ya. Segera nikah, manajemen waktu. Anak termasuk yang terlambat dan menyesal. Menyesal selalu di belakangnya. Makanya punya anak, kalau memang sudah siap nikah, nikahkan. Kuliah jalan. Usaha pokok, dibiayai tetap. Anaknya banyak. Ya. Waludun wadudun, kriteria mencari istri. Ya. Anak pertama nanti masuk ke kedokteran. Satu bidang ilmu kedokteran saja itu perlu spesifikasi, objin, syaraf, ke dalam, kulit, anestesi tidak usah. 5 anak, ini kedokteran toh. Terus kuliah hadis 1, kuliah tafsir 1, syariah 1, berarti berapa tadi? 8. Ya. Terus masuk teknik nuklir 1 aja, ben gak bom. Dan nanti nggak bisa nggarap bidang webnya raiso, internetnya raiso, berarti harus masuk IT. Songong. IT itu nanti macam-macam ya. Untuk di bidang web ada, untuk di bidang programming ada. Ya. Songong wes, apa bawa 10 lah, neng IT luruh. Terus ini, rekam ini tidak main-main ini, ilmunya sulit sekali ini. Apalagi kalau udah pakai Canon itu, lebih sulit itu. Nah kalau kamera yang biasa cilik-cilik jebret-jebret tadi semuanya ya. Bila pakai itu, raya wujudnya gambarnya. Ya. Berarti di dunia broadcast, maka muncul Roja TV, Insan TV, Wisol TV, itu kan perlu SDM semuanya ya. Tidak cukup itu 1, perlu 5, berarti anak ini 15. Nah, Mas Joko terangsang sekarang. Nah kalau 1 istri tidak cukup berarti Bu Aminah dengar apa enggak ini? Masya Allah. 1 pasang suami istri itu bisa memperdak, mengoutput calon-calon ulama. Taruhlah tidak semuanya jadi 70%, 80% kan kita tidak tahu ya. Kita berusaha tapi Allah bisa takdir macam karena lingkungan anak. Maka itulah perlunya pendidikan anak juga. Anak ngekos kita tidak tahu di kos gimana. Semua temennya pacaran. Bah, boleh tak saya pacaran? Kan sudah tahu kok, kenapa tanya? Kenapa kamu tanya? Habis temanku pacaran semuanya. Nah, terus kalau mereka pacaran memang kamu pacaran? Ya udah juga, ya sudah. Nah, itu kan komunikasi. Tapi bagaimana seorang anak berani ngomong kepada orang tuanya, itu kan perlu pendekatannya. Nah, nanti. Hadis ketiga. Saya lewatin aja. Hadis keempat. Ini yang sahih.
Hadatsana Musyaddad bin Musharhadin hadatsana Abdullah bin Daud sami'tu Asim bin Raja' bin Haywah. Ngangel ini kalau umpamanya tidak membaca banyak kitab ya salah. Ya. Maka dulu itu ada menerjemahkan Habbatus Sauda. Habbatus Sauda. Al-Habbatus Sauda. Al-Habbah biji, as-sauda hitam. Ya. Kalau di bukunya ini ada ketemloan tai cecak. Ping ini. Bacanya jadi apa? Al-Hayya. Artinya ulo. Maka ular hitam. Ini hadis Rasulullah, hadis sahih. Al-Habbatus Sauda syifa'u kulli da'in. Ular hitam obat segala penyakit. Itu goro-goro salah membaca. Nah, kalau nama-nama ini kan tidak akan separah itu ya, tapi makanya itulah ya. Bukan aku yang terjemahkan, itu saya dapatkan dulu ya. Haywah yuhaddisu an Dawud bin Jamil an Katsir bin Qais ya. Qal kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjidi Damaskus. Damaskus itu berarti di mana? Syria. Ada yang mau berangkat ke sana? Katsir bin Qais berkata, aku pernah duduk kuntu ya, madi. Kuntu jalisan. Pernah duduk bersama Abi Darda. Jadi Abi Darda ini sahabat Rasulullah yang Allah kasih usia panjang sekali. Ya. Nah, beliau Abi Darda ini ada di Damaskus. Fi masjid di Damaskus. Ya. Faja'ahu rajulun. Nah, ketika duduk di itu ada rajulun, seorang lelaki datang mendatangi Abu Darda. Faqala, seraya berkata, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Aku datang kepadamu dari Madinah. Madinah ke Damaskus. Itu berarti berapa kilo itu? Kalau sekarang naik pesawat cepat ya. Zaman dulu berarti unta yang bisa menembus padang pasir ya. Kalau kuda kurang kuat. Li hadisin, gara-gara satu hadis balagoni yang pernah sampai kepadaku, annaka tuhadditsuhu an Rasulillah, bahwa engkau pernah menerima hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majitu lihajatin, dan aku tidak ada keperluan yang lain kecuali ini tok. Hanya tanya satu hadis. Saka Madinah yang Damaskus mung bot-bote takon satu hadis, bener ndak ini engkau ya Abu Darda? Mendengarnya dari Rasul. Masya Allah. Itulah tariqatu tadbik anil hadis hatta natayaqan bi anna hadisan yakun sahihan ama hasanan imam dhaifan imam munkar. Itulah cara penelusuran hadis sehingga sampai kita mendapatkan sekarang satu hadis itu apakah itu hadis sahih atau dhaif atau munkar atau la aslalahu atau dhaif jiddan. Nah, Masya Allah, seperti itu. Hanya satu hadis seorang rela meninggalkan Madinah ke Damaskus ya. Maka ini seharusnya menjadi ibrah juga bagi kita, bagaimana kita menelusuri. Maka dalam praktek-praktek bekam yang saya mendengar ada malpraktek dimanapun saya datangi, supaya tahqiq saya akurat. Maka ketika ada seorang ikhwan di Semarang ngomongin tidak jelas lewat telepon, dia telepon saya tidak jelas, sulit sekali saya pahami. Apa? Cedak ngomongnya.
gara-gara dibekam. Apa? Titik kahili terlalu tinggi. Maka selalu saya sampaikan ini, hati-hati dalam segala praktek bekam itu harus semuanya hati-hati. Dan yang datang ke siap asabil ini banyak sekali yang mereka kesemutan lidahnya setelah dibekam karena kahil terlalu tinggi. Saya tidak memastikan bahwa semua pasien yang dibekam kahil terlalu tinggi akan mengakibatkan itu. Tapi daripada nggawe goro-goro, lebih baik kahil itu agak turun di torakal, itu insya Allah aslam. Cuma masalahnya teman-teman yang mungkin kurang yakin dengan informasi kita sampaikan karena mungkin tidak dapatkan informasi ya. Nah kalau kita ini banyak sekali terus terang. Ya, karena apa? Dalam setiap komunikasi, konsultasi kita melakukan konsultasi itu dengan cara enak, nyaman, kekeluargaan. Kita buat pasien itu enjoy berhadapan dengan kita. Ya, udah mereka sakit, kitanya merengut, wah, senyum, tambah nemen gitu. Ya, gitu. Banyak sekali. Telepon sulit ngomongnya. Saya tanya, ente sulit ngomongin juga gara-gara bekam ini, Ustaz. Artinya setelah bekam itu langsung kayak gitu. Nah, hari ini bekam, besok langsung bengkak pipi nih. Bengkak. Terus kesemutan lidah, sulit ngomong. Ya. Nah, enggak boleh main-main nih dengan hijamah yang bagian dari Tibun Nabawi. Ya. Saya datang, udah, Mas. Seminggu lagi saya datang ke Semarang. Kita ketemu di Semarang. Ya. Saya datang, kan boleh jadi kalau dia hanya pakai telepon harus ngibuli aku katanya. Ya, dengan wajan biwajin saya suruh dia untuk bersumpah bahwa itu memang efek dari bekam, dia lakukan itu. Ya, bengkak, pipinya itu bengkak, sampai bahkan hampir 2 bulan lebih masih bengkak itu. Ya. Ada yang sampai tidak bisa ngomong. Goro-goro bekam, kakinya terlalu tinggi, itu tidak bisa ngomong. Tapi temporary semuanya. Ya, temporary semuanya. Lanjut tadi sampai Rasul. Majitu lihajatin qal fa inni samutu. Qala ini berarti qala Abu Darda. Fa inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebenarnya aku pernah mendengar Rasulullah, memang aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang pergi safar, ya, torikon, berarti ini pakai nakiroh. Kalau nakiroh berarti jelas apa orang? Kadang-kadang orang jelas, sangune juga orang jelas. Ya, artinya kita memahami iklim pada waktu itu ya. Kalau sekarang ya ojo nekat itu namanya. Ya, terprogram jelas ya. Berangkatnya naik pesawat, mulai naik airport lagi, beli tiket ya, itu kan tuntutan zamannya. Tapi ini kan menegaskan kata-kata torikon yang dia sifatnya nakiroh itu menggambarkan bahwa ketika pergi dari rumah pun seakan-akan tidak ada kejelasan mana dalam rangka mencari ilmu. Maka ketika awal saya akan menekuni hijamah, saya pergi ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur itu apa namanya daerahnya? Ngawi. Wah, enggak, antara Ngawi karo Saken itu ada sakuplek gitu. Rembang bapak, ini mentang-mentang bukan Rembang. Itu ada satu daerah yang ramai tapi tidak luas. Saya dengar waktu itu ketika saya belum tahu apa hijamah bekam itu, katanya di sana ada seorang tukang bekam yang terkenal. Saya naik bis ke sana, mudun, keliling dari masjid musola, tanya ke RT, tanya di sini ada ndak tukang bekam? Orang ono, ndak ada. Ya udah, sore langsung balik lagi saya. Karena waktu itu saya mencari guru ndak dapat. Saya mendatangi beberapa pembekam, ilmunya ndak ada yang brojol, gitu ya.
Karena saya saking penasarannya, bekam itu bagaimana, titiknya mana-mana, alatnya apa yang digunakan, waktu itu masih nol putul betulnya. Ya. Dan itu kan kayak torikon saya kan nggak jelas ya. Kira-kira gambarannya itulah kira-kira waktu tentang pemahaman hadis ini. Yang terlebih mencari ilmu, salakallah, maka Allah memperjalankan, membukakan jalan baginya dari berbagai macam jalan-jalan menuju surga. Jalan ke surga kan banyak ya. Ya. Orang yang biasa puasa ada pintunya sendiri, yang sholat malam ada pintunya sendiri. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat mengepakkan, meletakkan, mengembangkan sayap-sayapnya karena keridoannya, saking ridhonya kepada pencari ilmu. Wa anal alima la yastaghfirullahu man fil samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i, tadi sama. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatul badri 'ala sa'il kawakib wa inna ulama warathul, sama. Tadi hadisnya ini baru hadis sahih. Ya. Nah, itu aja. Masuk ke musannafat. Inna musannafat ulama'il muslimin fi ma yusamma at-tibb an-nabawi sanajid anna aktsaraha tuqsamu ilal aqsamit taliyah li taysiri dirasatiha wa tabwibiha kama yali. Ya. Sesungguhnya kitab-kitab karangan yang berjilid-jilid yang dikarang oleh para ulama muslimin terdahulu yang kemudian disebut dengan At-Tibbun Nabawi, ya, kita dapatkan mayoritasnya dibagi menjadi beberapa bagian-bagian, kalaupun tidak berjilid itu bagian-bagian. Pertama, At-Tibbun Nabawi al-muta'alliq bi hifdzi shihah wal irtiqa biha wa tanmiyatiha. Tibbun Nabawi yang berhubungan dengan cara menjaga kesehatan dan meningkatkan kesehatan itu untuk atau menemukannya. Jadi artinya cara kita memahami kitab-kitab yang terdahulu sebelum nanti kita masuk ke kitab At-Tibb An-Nabawinya Adz-Dzahabi, ya, kita perlu memahami ini dulu. Ya. Kedua, At-Tibbun Nabawi al-Ilaji, Tibb Nabawi yang berhubungan dengan terapi, al-Ilaji, penyembuhan, sistem penyembuhannya. At-Tibbun Nabawi an-nafsi war-ruhi, ya. Tibbun Nabawi yang khusus berbicara, mengupas tentang apa? Jiwa. Tentang spiritual treatment, ya. Dan itu luas sekali dalam Islam, dalam Tibbun Nabawi luas. Mengambil satu kalimatun jami'ah al-fa'lu saja itu dah bisa dikupas. Antum belajar di psikologi, tulis buku motivasi kesembuhan berdasarkan hadis, laris itu nanti dapat duit antum. Ya, bingung, ana bantu. Hadis saja al-fa'lu, ya, dicontohkan macam-macam al-fa'lu apa, wa mal fa'lu. Al-fa'lu itu mudah saja, Rasulullah menggambarkan dengan kalimatun jami'ah, kata-kata yang enak didengar. Kalau ada orang sakit itu dimotivasi. Maka andaikan Idi dengan semua anak buahnya dokter ini memahami hadis al-fa'lu ini, tidak ada kata-kata dokter muslim di rumah sakit Islam, ya, mengucapkan kata-kata, wah ini maaf Pak Bu, penyakitnya sudah berat nih, kayaknya tidak bisa diobati. Tidak ada itu ucapan kayak gitu. Dokter muslim ucapan kayak gitu berarti ya memang perlu ngaji berarti ya. Gitu ya. Al-Fa'lu, tulis buku Al-Fa'lu. Maka hipnoterapi itu buang aja ke tempat sampah. Ngaji masih pakai hipnoterapi, ya serapopo yang kemarin masih pakai, insya Allah ditinggalkan aja, anggap aja itu masa jahiliyah. At-Tibbun Nabawi muta'alliq bi ahadisil udwa,
ya, wa jawanibihal imaniyah wa tibbiyah. Tibbun nabawi yang berhubungan dengan hadis-hadis tentang penyakit menular dan sisi-sisinya, dari sisi-sisi keimanannya dan dari sisi mediknya. 5. Tibbun nabawi muta'alliq bi mawdu'at muta'alliqah bil ulumi tibbiyah, ya. Tasrih berarti ilmu apa? Anatomi, ilmu ajinnah. Boleh itu ditulis sedikit-sedikit kan nanti dapat mufradat bahasa Arab. Istilahnya, istilah kedokterannya ilmu janin. Dokter Jen, embriologi. Ya. Ilmu wadhaifil adha, fisiologi. Nah, makhtutat wa kutubut tibb an-nabawi. Makhtutat itu masih tulisan tangan. Dan ini masih banyak. Dan hebatnya makhtutat at-tibbun nabawi itu justru banyak ada di Leiden, Belanda. Sebagian ada di Turki, diselamatkan. Ya. Karena apa? Karena pusat Yunani dulu di Turki. Akhlakiyat wa qawanin mihnatut tibbi, kode etik, etika seorang dokter. 8. Inna musannafat tuqsamu ila mujalladat wa qad yuktabu fi kitabin wahidin. Biasanya kitab-kitab yang dikarang para ulama terdahulu itu ada beberapa jilid buku. Makanya Al-Qanun itu ada 4. Al-Qanun itu ada 4. Dan cukup tebal ya, satu rata-rata. Yang 2, nah ini segini. Berarti berapa halaman ini? Sampai hilang 300 halaman. Ya, 300 halaman. Kalau diterjemahkan menjadi 500 halaman ke dalam bahasa Indonesia.